Welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Mamen, yang di sebelah kiri gua, yang kalian lihat di depan layar handphone atau laptop kalian, ini adalah Hot Toys Iron Man Sultan. Bisa dikatakan demikian, friends. Kenapa? Karena ini sebenarnya based on-nya itu Mark 50. Mark 50 yang dipakai Tony Stark di film Avengers Infinity War. Tapi akal-akalan si Hot Toys biasa, friends, dibikin seri Neon Tech. Jadi dia glow in the dark, nyala dengan menggunakan sinar lampu UV. Sultan karena harga PO-nya 10 juta lebih. Men, limited digadang-gadang. Katanya ini eksklusif, special edition. Thank you so much buat temen gue Helda yang udah ngasih pinjam. Kita bisa grepe-grepe. Siapa tahu kalian berminat, bisa pantau dan ikutin terus, friends. Hot Toys Iron Man Sultan ini. Langsung kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, mamen. Wah, ini sampai gemetar, friends, unboxingnya, men. Biasa kan yang reguler ya, harganya kan 6-5 juta lah. Ini 10 juta, friends, harga PO-nya, coy. Dibuka, open PO-nya nggak banyak. Beberapa hari aja udah sold out. Stoknya nggak banyak, friends. Wow. Ini digadang-gadang Neon Tech Mark 4. Karena sebelumnya udah ada 3, friends. Tapi ya, sejujurnya ya, bagi gue pribadi, yang paling keren dari versi Neon, yang ini, friends. Kenapa? Karena ya, di badannya itu, dia ada corak-corak mirip dengan jaketnya si Tony Stark sebelum dia berubah, friends. Kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian perhatikan ketika si Tony Stark berubah, friends, dia kayak semacam mengencangkan jaketnya gitu ya, langsung berubah jadi Mark 50. Nah, ini ada corak-corak kayak gitunya, friends. Wow, it's beautiful. Dari mulai boxnya, jadi keren parah sih. Spoilernya kayak ada sketsa Mark 50 di stabilo orange menyala gitu. Dusnya aja ketika kita sorot pakai lampu UV dia nyala, friends. Nanti kita bakalan cek. Tunggu rumah gua agak lama dikit ya. Pinggirnya, wah, selain ada garis-garis orange, dia pun ada kayak semacam foil-foil mengkilap dari warna hitamnya. Oke, sekilas mirip sama jaketnya Tony Stark, friends. Ini warning, peringatan-peringatannya, dalamnya styrofoamnya Hot Toys eksklusif special edition 10 juta lebih, men. Kita buka, friends. Ding 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 ding. Aduh. Wow. Jujur ya, gue udah lama nggak ngikutin Hot Toys Iron Man, friends. Karena kayak beginian ya, ini sebenarnya dia pro dan kontra. Kenapa pro? Karena bagi pecinta Iron Man, ini wajib katanya. Tapi ada juga yang kurang suka, friends, karena dianggap si Hot Toys ini kurang kreatif. Dia hanya milking istilahnya, atau repaint dari Mark 50 menjadi neon, dijual lebih mahal 2 kali lipat harganya. Ya, sebenarnya sih balik lagi ya, suka-suka yang punya duit lah. Punya uang, ada budgetnya, beli. Nggak ada uang, nggak usah. Beli yang versi reguler, friends. Lihat, styrofoamnya aja diukir ke dalam. Neon Tech Iron Man 4.0. Lihat, ininya aja mahal, friends. Dalamnya, oh, dia ada 2 layer. Nah, wih, lihat. Ini nggak tahu ya, di blisternya ini ada kayak semacam warna orange-orange gitu, friends. Oh, kita dapat shield. Kalau kalian inget ya, ketika si Profesor Hulk dia mau nge-snap itu gauntlet berisi Infinity Stone, si Tony Stark dia mengeluarin shield melindungi dia sama si Hawkeye, friends. Dikasih,
Tapi rada geli ya, karena ini blister friends, kayak wadah nasi kuning. Ya konsepnya kan kerennya hologram, tapi bagi gua sih ini kayak blister coy. Cuman warnanya keren di smoke grey gitu, ada orange-nya sedikit. Ya ini sih blister men. Ya ini blister. Udah gitu, wih. Nah, sebelum ke figurnya, kita lihat dulu aksesorisnya friends. Kita grepe-grepe, Hot Toys 10 juta ini men. Pertama, seperti biasa, ciri khas Mark 50, dia tuh dikasih jetpack yang udah keren banget, menyerupai Gundam. Ini semuanya bentuknya sama friends. Bahkan pisau-pisau di pinggirnya pun sama dengan yang versi reguler. Cuman bedanya dia hitam base-nya, kemudian dicat orange, juga ada sedikit grey stone-nya gitu friends. Nah ini nanti bisa nyala nih kalau kita sorot pakai lampu UV. Bahannya masih sama, ini repaint sih. And then, wow, kita dapat pedang. Ini pedang yang dipakai sama si Thanos nusuk Tony Stark, yang bikin momen di bioskop hening. Tiba-tiba, gue pikir bakalan die, ternyata diampuni friends, berkat si Doctor Strange. Keren, ujung-ujungnya di border pakai warna orange. Sebenarnya ya, belum ditembak lampu UV aja, ini udah feel-nya udah nyala friends. Tangannya, kemudian satu lagi ini friends, pedang nih. Pedang canggih nanotech gitulah. Ini keren karena pinggirnya itu ya, dia tuh dari bahan akrilik friends. Orange gitu nih. Wow. Memang dari segi senjata, yang ini lebih lengkap friends daripada yang versi reguler. Cuman nggak dapet head sculpt-nya si Tony Stark. And then cannon yang menyerupai Baby Shark. Ini bisa nyala sih harusnya. Ya kan ini kayak Baby Shark friends, ada giginya kiri kanan. Mungkin karena si Tony Stark udah punya anak, si Morgan, jadi dia bikin senjatanya juga agak childish gitu friends. Oh ini ya, ini cannonnya friends. Ini sama dengan yang versi reguler. Dan baterai-baterainya seperti biasa, yang kecil banget dan bikin susah dan bikin jari berdarah. And then terakhir base-nya sama bentuknya, cuman beda artnya. Ini pun nyala friends, sayang ya. Gimana ya, serba salah friends. Serba salah karena si Hot Toys bikin yang standar sama repaint aja laku gitu kan. Ngapain dia harus berimprovisasi, ngapain dia harus berkreasi, kalau yang begini aja laku. Susah ngomong friends ya, karena memang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kayaknya fans Iron Man paling banyak men. Ya secara dia kan keren, actingnya bagus, armornya juga bagus, storynya, karakternya juara, otomatis mainannya juga semuanya keren-keren semua friends, banyak yang suka nih. Buruan friends, buat kalian yang belum punya official merchandise Marvel Studio, kalian wajib klik link yang ada di deskripsi. Atau kalian bisa follow Instagramnya di @fransupstore. Ini yang gue pakai, hoodie, sweater, Shang-Chi, keren banget friends. Buat kalian yang pengen yang lebih murah sedikit, kalian bisa beli kaosnya friends. Nah, bayangkan, kaos original berlisensi Marvel 100 ribuan. Wih. Heavy metal, Iron Man sama temennya War Machine. Ini bahan kaosnya enak, adem, sablonannya juga tajam banget friends. Karena dia itu kan license ya, jadi gambarnya ini udah approval dari Marvel Studio. Buat yang pengen terlalu rame itu ya, pengennya simple aja kayak gue, ini bisa friends. Ini favorit gue nih, Iron Man. Lihat, ada tagnya, dia Marvel. Oke, depannya polos, cuman ada tulisannya doang, Iron Man. Ini logonya diambil dari film yang kedua, friends, kalau gua nggak salah. Dibalik ya, wih, gile, ada gambar Tony Stark, kayak lagi ngobrol bareng si Jarvis gitu, friends. Tetap sablonnya detail banget, tajam banget gambarnya. License approved dari Marvel Studio. 100 ribu friends, kenapa gue kasih harga yang murah? Supaya teman-teman bisa beli yang original. Yuk kita menghargai produk-produk yang original friends. Karena harganya pun gak kalah murah dari yang KW. Stop beli yang KW, bangga pakai yang original. Klik link yang ada di bawah, atau kalian boleh follow IG-nya di @fransupstore. Oke?
Wow. Man, gue tuh tipe pecinta mainan Iron Man, jadi selalu terkagum-kagum kalau melihat ada produknya yang mind blowing, friends. Wih. Pertama, ini diecast. Ini berat, friends. Bobotnya sama lah sama yang reguler yang warna merah. Diecastnya mungkin 60% lah, karena memang armor luarnya beberapa ada yang plastik. Tapi, yes, gue suka dengan yang Mark 50 Neon Tech ini ya. Tadi, friends, ternyata betul corak-corak yang ada di badannya, oke, dari kepala sampai ke kaki, ini coraknya si Hot Toys ngambil dari jaketnya si Tony Stark. Itu brilliant sih, ide yang brilliant, friends. Daripada cuman orange doang, itu idenya bisa menambah nilai daya jualnya, friends. Gua yang tadinya mencibir karena cuman repaint, ngelihat pola-polanya, jadi pengen, friends. Wih, karena kan jaketnya si Tony Stark itu ya fenomenal. Ketika dia lagi jalan-jalan sama si Pepper Potts, pakai jaket itu, friends. Begitu berubah, ditarik langsung armornya keluar dari nanotech. Dan ini, walaupun konsepnya ya, nggak percis kayak jaket, tapi secara keseluruhan ini kayak jaket lah. Oke, overall sih dominannya hitam. Oke, karena dia ngejar untuk ditembak pakai lampu UV dan nyala, friends. Namanya juga neon. Jadi overall dominan hitam. Udah gitu, yang paling dominannya adalah warna grey-nya, friends. Abu-abu tuanya nih. Ini kalau kita nggak sorot pakai lampu, memang agak samar dengan si warna hitamnya. Tapi begitu disorot pakai lampu UV, hitamnya itu, grey-nya itu ya, kadang-kadang ada yang berubah menjadi warna ungu, friends. Udah gitu, nah aksen warna orange stabilonya yang sebenarnya dijual sama si Hot Toys. Oke, so far berarti udah tinggal warna merah udah ada, friends. Biru udah ada, kuning udah ada, orange udah ada. Ya, lengkap lah, jadi Power Rangers. Ya, kita lihat dari mulai kepalanya. Oke, kepalanya di pinggirnya tetap ada aksen warna orange. Di belakangnya ada. Kemudian di bawah helmnya dia dominannya warna grey. Faceplate-nya kalau gue perhatikan dia warna hitam, friends. Ih, keren karena di pinggirnya kalau kita perhatikan di sini nih, dia itu ada kayak bahan akrilik yang transparan. Dia lebih bening gitu, friends. Oke, kemudian di bawah matanya dia ada border warna orange-nya. Jadi kalau nyala pakai lampu UV, matanya itu kayak nyala, friends. Good job, good idea. Ke chest plate-nya, nah kalau kalian perhatikan chest plate-nya ini keren nih, karena di sebelah kiri dia tuh kayak agak transparan sehingga mesin dalamnya lebih kelihatan. Yang kanannya dia lebih ke Gedolf, ada tulisan NT4, Neon Tech 4. Kemudian di art trackernya, nanotechnya, dia pun ada aksen dari warna orange-nya, friends. Kelihatan dalamnya nanotechnya, oke? Ada grey-nya juga, diafragmanya dia hitam. Kemudian pinggirnya ada list-list orange-nya, baru di luarnya disabet garis tajam dari warna abu tuanya. Belakangnya, wah, ini gagah, friends. Oke, di setiap LED-nya dia ada orange-nya. Ini nyala juga LED-nya. Flap-nya harusnya kita bisa buka. Coba ya. Ini bisa dibuka nggak ya? Nantilah kita cek, friends ya, manual book-nya ya. Tapi ini body Mark 50 tuh keren, gagah, dan berisi, friends. Bisa dibuka karena kita harus ganti pakai yang flap tadi kan. Kemudian ke pantatnya, ini ada kayak bulat-bulat dua. Kemudian ada tulisan putihnya, ini kayak warning gitu, jangan diprosotin kali ya. Gue juga nggak ngerti karena kecil banget nggak kelihatan. Ya, oi. Kemudian ke pahanya, kalau kalian perhatikan di pahanya ini transparan juga, friends. Nah, ini yang gue pegang nih, dia transparan. Ini pun transparan. Oke, ke depan, oh dia nyambung ke depan transparannya sampai ke sini. Wih, wow, keren. Kakinya ada orange-nya juga, tetap di sole-nya pun dia ada list dari orange-nya. Kita tarik aja tangannya sebentar kalau kita mau buka chest plate-nya. Nah, oke, setelah ditarik, baru kita congkel, friends. Pelan-pelan. Iya, hampir aja tigulingnya. Nih, lihat chest plate-nya di sini kelihatan, friends. Yang sebelah kirinya transparan, yang sebelah kanannya dia nggak transparan. Oke, dalamnya ternyata yang ini hitam. Kalau yang reguler
dia itu silver. Gue sih lebih suka yang silver friends, karena yang silver chrome, jadi dia lebih kelihatan die-cast-nya. Ini plastik kayaknya deh. Oke, artikulasi sama aja, kepalanya bisa kita buka buat pasang baterainya. Muter-muter dia 360 derajat. Tangannya tadi friends bisa tarik sedikit supaya kita bisa gerakin si shouldernya. Tangannya pun dia bisa muter. Tuh. Tuh Iron Man sih artikulasinya bagus friends. Kemudian diafragmanya ini bisa kita tarik, memberikan rongga di mana kita bisa semakin leluasa untuk gerakin dia. Kakinya, kolornya jangan lupa ke atasin dulu kalau mau kita pose. Oke, nah ke atas, and then kakinya ini bisa kita tarik sedikit keluar supaya kita bisa lebih ke depan. Ya, double join, pergelangan kakinya juga bisa digerakin. Wih, wow. Man, ternyata friends, yang bahan-bahan transparan itu ya, begitu disorot lampu UV, dia yang berubah menjadi ungu friends. Tuh, kalau yang abu-abu disorot, dia tetap butak warnanya friends. Nah, yang transparan, dia jadi abu-abu coy. Tuh lihat, di kepalanya juga tuh. Wow, ya kan, begitu nyala, feel jaket Tony Stark-nya lebih terasa men. Nih, MT4-nya juga nyala ungu kalau disorot. Pahanya tuh lihat. Wih. Ini terbaik sih. Ini Neon Tech terbaik yang pernah gua review, friends. Lihat. Coba ya, kita sekarang ganti dulu, friends, supaya lebih epic. Sayapnya kita pakai yang versi dia udah kebuka. Oke, ini tinggal kita colok. Nah. Wih, tangannya gue mau ganti friends, pakai senjatanya. Ini tinggal kita cabut telapak tangannya, kemudian kita ganti. Yang pertama pakai yang ini. Nah, yang sebelah kirinya kita cabut juga. Kita ganti pakai yang ini nih. Cobain ya. Kira-kira efek nyalanya bagus atau enggak? Oke? Oke deh. So, wow. Pokoknya abis ini enjoy the footage friends. Gue bakal cobain gelapin total ruangan gue. Udah gitu kita sorot. Kira-kira bakalan lebih keren. Harusnya lebih keren. Karena kalau gelap total ya, ini yang nyala cuman orange sama ungunya doang friends. Hitamnya nggak akan kelihatan. Kesimpulannya, ini bagi gue pribadi keren tapi nggak penting friends. Keren karena dia tuh ya tadi lah, coraknya, ukiran-ukirannya, kemudian aksennya agak mirip sama jaketnya si Tony Stark. Jadi masih berhubungan lah, nggak terlalu repaint seperti Mark sebelumnya friends. Yang Mark 4 Neon itu kan cuma hitam, udah gitu yang Mark 6 Neon cuma kuning. Nah ini dia tuh ada pola-pola yang ngebentuk jaketnya si Tony Stark. Makanya harganya rada mahal friends. Gua nggak tahu ini Hot Toys memang sengaja bikin pola-pola kayak gini atau si Hot Toys juga nggak friends. Setelah dibikin kok jadi mirip jaket Tony Stark ya, nggak tahu friends. Tapi ini keren lah ya, keren friends. Walaupun memang harganya lumayan, 10 juta lebih lah. Sekarang kalau mau beli agak susah, agak rare karena PO-nya limited dan terbatas, friends. Gue sarankan buat kalian yang budgetnya lebih, beli. Tapi yang budgetnya pas-pasan, lebih baik ambil yang reguler, yang warna merah. Karena ada di filmnya, friends, Infinity War. Yang ini sih cuma buat koleksi pelengkap lah, prestis lah, kebanggaan lah. Punya yang versi neon, eksklusif, special edition. Ya, dengan aksesoris yang bisa dikatakan oke juga, walaupun nggak dapat kepala Tony Stark, tapi aksesorisnya lebih banyak daripada yang versi reguler karena ini special edition friends. Walaupun cuma dapat
shield yang dari blister nasi kuning. Ya, tapi dibanding dengan 3 pendahulunya, yang ini paling oke lah. Dan harusnya harganya paling oke, friends. Karena yang 3 neon sebelumnya harganya hancur, men. Harganya turun, men, drastis. Yang ini harusnya lebih bertahan karena ada pola-pola jaket si Tony Stark. Gitu aja. Thank you so much buat teman gue Heldak. Yang pengen PO Hot Toys action figure, kalian boleh klik link yang ada di bawah, friends. Oke, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless Indonesia.